Jadi syarat mufassir kudu ngerti bahasa Arab. Bareng ngerti bahasa Arab, ngerti istimalul Arab. Bariku ngerti balaghah. Terus dukun terus lagi dadi napa? Terakhir dukun sih. Lan nggih saiki nasibe Quran digo jimat napa? Sembrono, jungko do kualat. Kalau terangno terus mulai kamu wa indahu mafatihul. Ya sing darani kunci itu menjadi kuasa apa menjadi tahu? Kayak sitok-sitok jawab. Orang megang kunci rumah itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Kuasa. Apa menjadi tahu? Lah misalnya itu sing gowo candalem atau pembantu. Kuasa kunci. Oh iya maksudnya. Ngono ku ulama ku mikir. Oke, ulama dari atau mikir. Terus tafsir Nawawi dan beberapa tafsir itu natijah dari kunci itu menjadi tahu apa menjadi kuasa. Ya, menjadi tahu apa menjadi kuasa. Kalau menjadi tahu, ya masuk akal karena tadi kayak pembantu, kayak supir itu kan megang kunci mobil, tapi kan menjadi tahu. Penguasanya tetap yang punya. Makanya ini pentingnya ngaji. Mulane aja pah-poh tok. Ora jelas utepe tapi jelas salah. Jadi fatah yaftahu fathan buka. Terus diikutkan isim alat, miftah itu alat buka. Alat buka. Maka setelah dibuka itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Menjadi tahu, itu benar. Juga terusannya ayat itu layak alam juga. Jadi ini bukan urusan kuasa, tapi urusan tekom do pejabat, ini kekuasaan. Jadi ini bakas tahu, bakas kuasa. Seperti itu ya urut ini bakas tahu, bukan bakas kuasa. Terusannya ayat layak alam juga. Illa. Nah, lalu kalau ada para nabi atau para ulama atau para wali, kadang ngerti sesuatu itu gaib, tapi akhirnya tahu juga. Itu ya tetap boleh meskipun ada ayat ini. Kalian jangan ikut wong goblok-goblok terus darani Nabi Muhammad itu roh umatin yang zaman akhir. Ya nak melok diyakini ngono ya goblok banget. Karena maknanya ayat ini kan Allah hanya yang tahu binafsihi apa? Binafsihi. Tapi kalau Rasulullah nanti tahu apa yang terjadi di zaman akhir bi'ilamihi karena dimengertikan oleh Allah. Kowe coba aliran saiki. Ayatnya ini Nabi gak akan tahu apa yang belum terjadi. Kowe goblok. Goblok banget. Lagi ini ya darani kafir banget. Ijek mendingan kene. Darani kono goblok banget. Kono darani kene kafir banget. Jadi ini setengah-setengah. Kafir musuh goblok gak jadi ekstrim kafir. Jadi cara hisabe cek susuk lah. Kene cek menang. Karena kowe dituduh kafir, kowe menuduh goblok. Ya akhirnya tuduhannya gak berarti wong tuduhannya wong goblok wae, napa? Tapi masalahnya kowe tak bela-bela ora hafal Quran itu semuanya. Nggak beda loh ya. Misalnya gini kayak tadi. Saya pegang kunci rumah karena saya penguasa. Maka saya pegang kunci sekaligus penguasa. Kalau pembantu saya megang kunci karena dikuasakan. Ya begitulah hubungan Allah dan Rasul. Kalau Allah tahu alam gaib dan tahu apa saja karena binafsihi memang Allah pencipta maka tahunya dengan dirinya sendiri Al-Qayyum. Tapi kalau nggak Nabi tahu, misalnya kan banyak hadis Nabi ngendikan misalnya lataf tahun al-Qastanto niyah itu di hadis Bukhari 1200 tahun sebelum benar-benar terjadi apa? Fathul Konstantinopel itu nyata. Sekarang Nabi ngendikan zaman akhir wong goblok wis ra trimo nyata gitu. Umatku udah seneng duwe alhamdulillah ya nyata. Wah malah susah sama rasa seneng duwe kok hadisnya keliru. Anggap bae kowe seneng duwe ngestokno dawuhe Nabi zaman akhir iku kiyaine wae seneng sedekah Rasulullah. Ya boleh tenang. Ya biasa wae dadi. Allah kan gak ada kitab Asrotisa Alamat Kiamat. Itu sing dominasi ya kowe kabeh. Quran dimaterikan niku sapa? Ya kowe Quran dimaterikan ya kowe. Terus jaga penampilan tapi gak jaga hati. Yurahunan nasa kabeh wis penting penampilan. Ini wis zaman akhir sono kabeh.
Kira usah susah, sudah kok. Biasa, Pak. Nah ini yang penting saya utarakan ya. Kowe kudu hafal Quran. Maksudnya kena kepengen selamat dunia akhirat itu hafal Quran. Singkarwan sunnah Nabi hafal Quran. Sunnah yang perlu tantangan. Engkau murid gak aman gak modal. Iya, kau murid bisnis itu buku obat jenggot baru. Kalau ngapal Quran rawan ini. Golek sunnah yang gak pati susah. Nah, ini namanya ngapal Quran. Itu paling orisinil loh. Tak sema. Tak bayari ora trimo. Bayari santri kan ibadah. Khatam sebelahnya kebo Mas. Nggih kebo. Ada sapi kebo ya. Sebenarnya sudah angel. Urunan ya. Kan itu. Paling pidato piro? Begitu. Paling doa magung piro? Suwe nak kiai cilik ini suwe. Kebo 20 juta nak kiai cilik mambung piro? Sosok. Padahal mau nyangon untuk 500 tok suwe. Nah aku wong keramat terus sama aku tetap kuat. Wong keramat dengan pidato cepet deh. Ketemu wong keramat. Sowan. Rumakno ya. Kowe kudu hafal Quran. Dadi ngeten. Kamu tidak bisa bilang kalau hadis tentang alam gaib itu bohong karena Quran jelas la ya'lamuha. Itu maknanya binafsi apa? Binafsi. Tapi kalau Allah mengertikan Rasulnya itu sah saja. Dan itu ada di surat Jin. Allah mensifati dirinya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi ayatnya jelas. Allah mensifati dirinya itu apa? Alimul ghaibi. Saya ini zat yang tahu barang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahadan. Maka barang ghaib itu tidak akan saya pertontonkan sama siapapun selain saya, kata Allah, illa man irtadha mir rasul, kecuali orang tertentu yang saya tunjuk, misalnya Rasul. Jelas ya. Makanya Rasulullah Muhammad SAW yang ngerti kelakuan ning zaman akhir ngerti. Tapi berkali-kali ngendikan uridot ali ya ummati kada wa kada. Umatku ditampilno ning aku. Raine ngene. Pidato tapi entuk pirsa kabeh. Kowe wis pirsa kabeh. Teko ngaji tapi turu yo pirsa kabeh. Makanya donga ngaji digenti bismika Allahumma. Kalau donga ngaji kok bismika. Bismika. Ada kiai sangking mangkelnya gitu. Bu, tahu doa ning ngaji nopo wae? Bismika Allahumma ya. Nah ini kan mau ngaji, Pak. Nanti kan tidur. Itu Nabi hampir sosok. Sampai ngendikan akhir zaman itu wong rebutan api-apian bangun masjid. Itu kita yang baca hadis tahu mulai dulu. Saya karek delok. Oh iya. Napa karek? Delok. Lah sing paling parah iku ha, kowe ora usah tersinggung biasa. Zaman akhir ulama sithik tukang pidato. Biasa rasa tersinggung biasa. Wong iku yo hadis tenan iku. Sedekah Rasul. Biasa. Iku tenan to? Tenan. Yesus itu biasa. Nah itu mungkin, tapi tadi ngertinya Nabi apapun hebatnya bi'iklamillah. Napa? Bi'iklam. Jadi kalau Allah zuhara lahul amru binafsi, nah Nabi bi'idharillahi lahu. Karena Allah menjelaskan ke beliau. Makanya jelas ayatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu kendali barang gaib dan kemudian tidak pernah diizharkan, diperlihatkan sama yang lain kecuali man irtadha mir rasul. Ya, misalnya malaikat Israel nyawane Tuhan teperoh kapan mati ini. Lah nek ora terus piye? Padahal tadi kan katanya nyawa itu sirrun min asrarillah, tapi Israel tetap ngerti kapan ngambil Tuhan. Pas pidato pura kan yo tetap ngerti. Artinya apa ya? Karena dingertikan. Apapun hebatnya Israel ya karena dingerti. Malaikat Mikael. Iku yo rapati rezekimu, makanya harus dikekno. Tapi nanti kalau sudah dingertikan, jadi semua malaikat taunya dingertikan. Makanya selalu objek. Selain Allah pasti tetap makhluk. Misalnya wong alim ya dialimkan, wong bejo ya dibejokan. Makanya sebagian sapa itu jarang baca ayat khulun, bagian qiraah yudkhulun karena wong buswarga lah ya yudkhulun bukan yadkhulun. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi kowe gak usah anut aliran sing aneh-aneh. Ayatnya jelas,
Kalau makhluk itu tidak akan ngerti barang gaib. Ayatnya jelas tapi ki apal musito. Aku apal 30 juz. Nah, kalau kok didalili, ayatnya kan jelas layak lamu gak ilah. Cek terus ora ora iso ngono. Apa mana sing surat jin mau. Kowe ora iso. Ya eling apa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha. Itu jelas ada istisna illa man irtadha. Tentu apapun hebatnya Nabi tidak akan sehebat Allah itu pasti. Tapi tetap ada hal-hal yang Nabi itu perso meskipun itu kategorinya alam gaib. Ya, tapi ya tadi yang dalam konteks yang beliau dengerti. Yang paling masyhur ya perang Badar itu paling masyhur. Nah kira roh sangi gobloke wong kan. Perang Badar itu Nabi itu wus aneh tenan, bener-bener aneh. Ketika perang Badar secara teori kan pasti umat Islam itu kalah. Orang kok mungkin kalah pasti kalah. Dan itu sahabat itu yakin kalah. Mangkat itu siap mati. Orang siap urip tapi orang kalau saya mangkat pidato siap panen. Dia itu orang berjuang itu siap mati. Ya iya orang. Wes disangoni jadi buat wabil khusus ya. Wabil khusus Soibul Fadilah. Padahal ono sing ngeterusun Soibul Fadilah wal karomah. Wal musibah mbok. Itu sahabat. Makanya sahabat itu luar biasa. Makanya kita semua mencintai sahabat. Semuanya kita cintai. Karena sahabat itu luar biasa. Perang Badar itu perang yang pasti kita itu kalah. Sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah, punya kegiatan jihad yang lain, tapi jangan ini. Tapi sing gajarannya bodoh. Ujar Kanjeng Nabi, "Ken arah melok perang aku tak berangkat di la akhrujanna walau waqti." Saya akan keluar ke Badar meskipun sendiri. Singkat cerita sahabat karena Nabi gak bisa dipenggak ya. Padahal Nabi diingatkan ini perang gak imbang, peralatan kita kalah. Coba ya perang itu pedang sitok kadang kanggo wong 5 wong 3. Wong perang kok pedangi gede. Terus ora masuk akal. Wong sitok kan lucu kan. Wes lucu tenan. Perang Badar itu. Sehingga sahabat realistis tuh nggak mungkin dimenangkan. Akhirnya sahabat itu ya berangkat tapi bergeremeng. Malah anak santri geremeng biasa. Ya berangkat tapi geremeng. Geremeng banget. Jadi berangkatnya ya bergeremeng. Sayangnya Nabi. Harapan Nabi ini tak bian. Tapi tetap mangkat. Geremeng. Ya geremeng nganti ning medan perang ya cek. Cek geremeng. Yang disebut wa'id ya'idu kumuwah terus ini apa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Quran lah ngakoni bahwa orang-orang mukmin yang berangkat itu lakarihun. Orang seneng banget. Gremeng lho gremeng. Nah mbok terjemah ra seneng sangat ekstremen. Sing jelas iku gremeng. Ijadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan. Terus ka'annama yusaquna ilal maut. Mereka itu yakin perang itu mati ya sudah. Gak kayak orang saiki berjuang panen, bisa jenis berjuang itu mati. Saiki sangu kurang yang gremeng. Wah, itu serah lam yajid arfal jannah. Gak bakal untuk ambune wong suar. Nah gremeng loh, kecuali kayak ikhlas. Sekali gremeng es tak lapor pangeran jum lebih suar. Protes lagi lebih suar tuh, cek gremeng. Nah tapi sahabat justru itu Gus Afiful. Jangan kira gremeng itu buruk, enggak. Gremenglah tetap berangkat. Artinya gremeng itu hanya diri sendiri. Panjang ya orang nabi wae gremeng ya lah basaria. Tapi tetap berangkat. Kayak gue ini jadi sahabat di biologis tetap rajin kan apik. Bekar-bekar lah, sementing ora rajin. Ora usah mbok ilangi sahabatan. Jadi itu cara Tuhan menguji, napa? Cara Tuhan. Gremeng. Tapi Kanjeng Nabi malah aneh, bareng tok perang Badar wis sahabat do gremeng malah ngendikan ngene. Hadza masra'u Abi Jahal wa hadza masra'u kadza itu disebut sitok-sitok. Nanti Abu Jahal itu golengnya di sini. Ini Utbah di sini, Saibah. Itu sekian tempat Nabi nunjuk. Kan datangnya ke Badar dulu Nabi ketimbang orang. Dari sahabat-sahabat ini malah parah men. Perang wis mesti kalah ya malah. Malah sing nopo? Dan yang disebut pertama itu Masra'u Abi Jahlin. Napa? Masra'u napa? Abi Jahlin. Akhirnya wis perang tenan. Nah perang ku ning dinggon canom ku penting. Nggih kalau balik-balik canom itu penting. Mulane Quran itu canom penting. Innahum fityatun amanu. Fityah itu jamake napa? Fata. Canom ku penting. Ya sak muni-muni ku cek nom. Cek brewo cek muat.
Sayangi sunah Rasulullah dia juga beriwa itu orang juga apal Quran. Iku perang itu wong Ansor Mas, iku wong nom-nom. Lancan nom iku penting. Wong Ansor iku ora roh Abu Jahal. Jenenge Muawwid iku ora roh Abu Jahal. Ana saudara kembar jenenge Muawwid iku saudara kembar anake Afra. Afra iku jeneng lanang. Iku ora roh Abu Jahal. Perang iku fokus. Takok Abdul bin Mas'ud. Ya Ami, mulai dhisik wong Arab padha pengen diri sama sira dulur lah nak. Wis sepuh dipanggil apa? Ami. Man, lek sing jenenge Abu Jahal sing. Tak kok ya, lha kok tok Abu Jahal. Balagoni annahu yasbu Rasulullah kadza wa kadza wa yudi Rasulullah. Sing paling nemen ngelarani Nabi ku jare Abu Jahal. Aku ben. Terus fawawa la in laqitu. Kalau saya ketemu dia pasti saya serang ibarat saya seekor serigala. Abdul Nasir itu rada tua beneran dan cara dene karang wijal kira-kira ya kalah. Ditutup sampai sapa? Abdul bin Nasir. Cak loro cak enom. Iku Abu Jahal disumerang walhasil kena nganti mati. Lah wong kafir ya manusa bareng pimpinane mati. Iku terus lemes. Lah iku la yatajawazu ma abdul nabi. Kabeh ulama sepakat apa yang tokoh-tokoh kafir yang mati tadi itu tidak melewati apa yang ditunjuk. Nah. Lah ya maksudnya ngene, iku hadis sahih. Kubu sebelah kudu ngakoni iku hadis sahih. Iku artinya Nabi kan perso barang kok iku jelas belum terjadi. Ngono maksudnya nanti jae ngono. Paham ya? Itu sampai saat mati ini saat tempatnya nanti Abu Jahal gublingnya ini itu disebut. Iku kanjeng. Lha ya tapi tetep ngertine Nabi ku bi'illah. Nah Allah bi nafsi. Mulane misale ana hadis kok Kanjeng Nabi iso nyafaati terus mbok dalili mangdal ladhi asau itu ya ora sambung. Nah Allah nyafaati bi nafsi. Lah Nabi nyafaati bi idzni ora kok iku terus nafekno syafaat. Lah ya kadang-kadang orang percaya syafaat kan dalile apa? Mangdal ladhi asau indahu ila bi. Enggak ada syafaat hanya milik Allah. Ya orang syafaat tok masih bumi milik Allah tok. Bocah kok goblok kira karo. Masih langit ya milik Allah tok. Lah kok melok nggoni. Paham? Masih beras wae Allah tok. Lah kok kowe sing mangan. Dong. Itu gue bicara tuh betul. Tok akeh ya itu. Saya kelas 0 tenang. Sekau. Gue receh. Kene kaulane pangeran dadi luwe lancar. Jadi eling-eling. Jadi mulane ke sing alim sing waras, ya alim ya waras. Jadi kalau Allah mensifati dirinya, itu ya ben mergo Allah itu nyifati bi nafsi. Tapi nanti misalnya Rasulullah di mukjizat duwe fadhil ya keben, tapi tetap biiznihi. Jadi misalnya kowe ora percaya syafaat kok dalile enggak ada syafaat kecuali milik Allah ya betul masih langit bumi ya milik Allah. Tapi kita menempat di sini biizni. Nanti kalau Allah sudah enggak berkenan ya wis dipateni buah ya buah cara begitu. Ya sudah dia seneng mesti buah. Gampang toh ngaji. Paham? Nggih. Gampang toh? Nggih. Nah ya gampang harus yang bantu ora gampang. Paham? Paham. Jadi paham ora paham kuning. Jadi jelas ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya layak lamuha illahu ya keben pancen seperti itu binafsi. Tapi kalau Nabi perso sebagian barang gaib ya keben, tapi tetap bi'ilamihi atau bi'idnihi. Ya wis berapa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa